kasih-Mu, Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu.
Halo teman-teman semua yang sudah pulang, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh menikmati ibadah online lagi Tuhan. Kami berdoa sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Firdi yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan urapi setiap perkataan mulutnya Tuhan, supaya bisa menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Alright, hari ini kita masuk ke minggu terakhir bulan Agustus. Minggu depan kita akan masuk ke bulan yang baru. Kita punya tema yang baru lagi. Tapi sekarang kita masih belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi anointed leader is a servant leader. Orang-orang yang diurapi, pemimpin yang diurapi adalah pemimpin yang melayani. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan dan Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Hari ini saya kasih judul khotbah saya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semua pasti tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya semua di sekolah dipelajari, sekalipun enggak sekolah, kata-kata ini selalu diucapkan dimanapun sebagai lambang dari persatuan. Kalau kita lihat ayat yang tadi kita baca, menjadi satu adalah doa Tuhan Yesus kepada bukan hanya 12 murid, tapi juga kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus lewat pelayanan dari ke-12 murid itu. Jadi menjadi satu itu adalah salah satu tujuan atau target Yesus datang ke dunia. Supaya semua orang menjadi satu. Satu dalam satu pemahaman, dalam satu Injil, dalam satu kerajaan Allah. Itu menjadi satu dalam kekristenan. Menjadi satu di sini bukan menjadi satu pribadi. Jadi dari ada banyak orang terus jadi satu gitu. Semacam kayak jadi Power Ranger, jadi satu robot besar. Bukan itu. Menjadi satu dalam kekristenan adalah menjadi satu tujuan. Menjadi satu adalah walaupun karakternya berbeda, walaupun kebiasaannya berbeda, walaupun kehidupannya berbeda, tapi visinya sama. Pemahamannya sama. Tujuannya sama. Tuhannya sama. Jadi menjadi satu bukan berarti kita menjadi satu pribadi yang baru yang hanya ada satu. Enggak. Tapi memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang satu. Walaupun kita punya karakter semua berbeda-beda. Ada kebiasaan beda-beda gitu. Saya dengan istri saya ada perbedaan kebiasaan selera makanan. Saya suka makanan pedas. Istri saya suka makanan yang pedas banget. Jadi beda. Ada orang teman saya yang nggak bisa nyentuh walaupun pedesnya itu cuma dikit. Itu ada yang nggak bisa. Ada orang yang suka makan makanan sehat. Katanya healthy food, clean food gitu. Ada yang suka makannya fast food. Ada ya beda-beda gitu. Tapi ketika misalkan mereka adalah salah satu orang yang menjadi satu tim dalam sebuah gereja misalkan. Mereka kan satu gereja gitu maksudnya. Mereka punya satu tujuan di gereja itu tergantung dari visi dan misi yang ada di gereja itu. Jadi bukan berarti mereka yang berbeda-beda ini, ayo kita jadi satu, akhirnya mereka jadi gedung gitu. Kan nggak gitu. Mereka punya satu tujuan maksudnya. Bukan menjadi satu secara harafiah jadi satu pribadi, bukan. Dalam kekristenan, menjadi satu bukan memusatkan pada satu. Tapi melakukan segala sesuatu sebagai satu kesatuan. Jadi menjadi satu dalam kekristenan bukan seperti kayak, ayo gua dukung lu. Jadi yang jalan cuma satu orang gitu. Bukan begitu, enggak. Tapi bersama-sama, beramai-ramai, melakukan satu hal atau satu tema, satu kegiatan, atau ada fokus yang dikerjakan, tapi dikerjakan bersama-sama dalam
satu komunitas, dalam satu badan tertentu gitu. Untuk mempermudah, saya akan kasih satu ilustrasi sederhana. Sederhana aja. Nah, semua tahu saya bawa ini. Ini namanya gilingan kacang, bukan. Ini saya ada barbel. Beratnya ini sekitar 9 kiloan. Saya bisa angkat satu tangan? Bisa. Apalagi dua tangan. Ini bisa saya angkat satu tangan. Saya punya bobot tangan sekitar 12-14 kilo satu tangan. Dan saya bisa angkat ini. Nah, ini bukan pamer bukan pamer kemampuan, bukan. Tapi kalau misalnya barbelnya ini tidak hanya satu, tapi ada yang lain. Contoh, ada 2. Saya bisa ngangkat ini masing-masing tangan, bisa saya angkat begini. Tapi kalau ini saya taruh pada satu tangan, saya jelas nggak bisa ngangkat. Itu melebihi bobot saya. Tapi kalau seandainya kita ibaratkan 2 barbel ini adalah beban yang Tuhan kasih pada kita, pada saya gitu misalnya, adalah sebuah beban. Tuh udah mulai capek tuh. Dan ini adalah beban yang Tuhan kasih ke saya gitu. Dan saya harus membawa beban ini kemanapun. Bagaimana caranya saya bisa membawa beban ini tanpa bisa merasa terlalu lelah. Sedangkan saya oper begini aja, ini berasa capeknya. Caranya bagaimana? Sederhana caranya. Saya punya teman, saya minta tolong sama dia. Misalkan saya oper ke dia satu. Dia bisa megang ini 2 tangan, saya juga 2 tangan. Bisa nggak dibikin lebih sederhana lagi, dibikin lebih ringan lagi? Bisa. Saya minta tolong satu orang lagi. Istri saya yang selama ini berdoa buat saya. Jadi begini caranya. Dia megang ini, tangan kiri megang ini, megang ini barbel yang ini. Jadi berdua megangnya. Kamu megang ini. Maksudnya berdua, tangan dia juga di situ. Sama-sama ngangkat. Nah, feelingnya gimana? Jauh lebih ringan kan? Tapi kalau, sorry ya, kamu coba tahan pakai 2 tangan. Dia bakal lepas tangannya. Bisa angkat? Bisa, tapi berat sih. Tapi berat banget kan? Tapi kalau tangannya dia lagi, coba lagi, sorry. Ini tangan dia, nggak ada tangan gua. Ini kamu juga pegang. Lebih enteng nggak? Iyalah. Lebih enteng. Tapi kalau misal aku tambahin lagi, lebih enteng lagi. Lebih enteng. Nah itu, oke. Apa ini? Wah, wanita strong ya. Nah, itu sebuah ilustrasi persatuan. Bebannya sama. Bebannya, beratnya sama. Bentuknya sama. Tujuannya sama untuk diangkat. Nah, ini sampai ngos-ngosan saya habis ngangkat gitu kan. Tapi ketika yang membawa itu bukan saya seorang diri, tapi ada orang lain yang bantuin bawa, bebannya jadi terasa ringan. Apakah bebannya menjadi ringan? Enggak. Tapi yang membawa lebih banyak. Akibatnya kita jadi merasa beban itu ringan. Karena ada orang lain, ada tangan lain, ada tenaga lain yang ikutan mempunyai visi yang sama. Jadi sama-sama memegang beban itu. Sama-sama mengangkat beban itu. Semua gereja Tuhan di dunia itu bisa bersatu asalkan tidak ada agenda tersembunyi di dalamnya. Tidak ada kepentingan organisasi gerejanya masing-masing untuk rebutin jiwa-jiwa atau rebutin pamor dalam melakukan aksi persatuan itu. Kita bisa lihat banyak kali orang memasukkan kepentingan pribadi dalam sebuah acara yang diselenggarakan untuk tujuan bersama. Tapi di akhir dari acara itu ada orang-orang tertentu yang punya agenda pribadi gitu loh. Ayo ikut gua aja, ke gua aja gitu. Padahal mereka orang-orang ini punya tempatnya masing-masing, punya komunitasnya masing-masing. Paling geli itu adalah ketika saya ngelihat ada orang ngajakin orang lain yang sudah punya komunitas sendiri, sudah punya gereja sendiri, dia menolak, oh sorry saya udah punya gereja gitu, saya sudah bergereja di satu gereja gitu. Lalu dia menjawab begini, ke tempat saya aja, Tuhannya kan sama. Saya paling geli sama orang kayak gitu. Kenapa? Kalau memang benar alasan ke gerejanya adalah karena Tuhannya sama, kenapa nggak dia aja yang ikut kita? Padahal orangnya sudah punya wadahnya sendiri, sudah punya tempatnya sendiri. Kita tahu
masalah di gereja bukan tentang Tuhannya sama atau beda, bukan. Tapi orang-orang yang berhimpun di sana itu nggak ada yang sama, beda. Kepentingannya beda, warnanya beda, stylenya beda, banyak banget yang beda. Tuhannya memang sama. Ini yang membuat kenapa gereja Tuhan itu nggak pernah bisa bersatu. Karena ada agenda pribadi. Gereja Tuhan tidak akan pernah bisa bersatu kalau setiap orang yang melakukan acara persatuan ini selalu membawa agendanya masing-masing, selalu bawa kepentingannya masing-masing. Lalu mereka bilang dengan bahasa keren, di follow up dong, follow up gitu. Padahal harusnya kita follow Jesus gitu. Tapi malah follow up. Semua pasti nggak asing ya dengan istilah oikumene. Harusnya nggak asing ya dengan istilah itu. Orang Kristen di Indonesia khususnya banyak yang mengartikan oikumene adalah sebagai sebuah komunitas persatuan atau sebuah acara yang diselenggarakan untuk gereja yang berbeda-beda aliran, berbeda-beda sinode, berbeda-beda bentuk atau sebagainya, bersatu dalam satu ibadah tertentu. Tapi kalau kita mau ngambil arti aslinya, oikumene itu dari asal katanya oikos. Oikos artinya rumah atau tempat. Sedangkan mene itu kayak dipanggil. Awalnya oikumene adalah sebuah istilah yang dipakai oleh Kekaisaran Roma untuk membuat satu dunia ini berada dalam satu pemerintahan yang sama, yaitu di bawah pemerintahannya Romawi zaman Kaisar Alexander Agung. Jadi dia memakai istilah oikumene seperti itu. Jadi dunia ini ditaklukkan di bawah satu kerajaan yang sama. Nah itu oikumene, kata oikumene pada awalnya. Lalu sekarang banyak gereja sejak tahun 19 sekian itu memakai kata oikumene ini untuk mengartikan sebagai sebuah acara rohani yang diselenggarakan bersama-sama dengan gereja dalam aliran-aliran yang berbeda gitu. Jadi dalam satu ibadah tertentu gitu. Tapi kalau mau dilihat, saya pernah berapa kali ikut ibadah oikumene orang lain. Yang menarik adalah ketika dilakukan ibadah oikumene ini, biasanya akan ada mayoritas-mayoritasan gitu. Misalkan ibadah oikumene ini dilakukan oleh teman-teman kita orang Ambon. Di dalamnya akan orang Ambon semua. Gitu. Kalau ibadah oikumene ini dilakukan oleh orang-orang yang orang dari Tionghoa, isinya orang Tionghoa semua atau mayoritas Tionghoa pasti. Jadi atau sebagainya lah, orang Jawa, orang Batak segala macam. Mereka bisa bikin ibadah oikumene, tapi sebenarnya tidak ada yang oikumene di sana, tidak ada yang berbeda. Semuanya sama. Dan apalagi dengan satu gereja besar membuat satu ibadah, ya isinya emang orang-orang dari gereja itu semua, tapi mereka menyebutnya oikumene. Mungkin saja memang benar mereka melakukan oikumene, ibadah gereja-gereja, tapi di bawah bimbingan gereja yang satu gitu, yang ini aja. Mungkin itu maksud dari oikumene mereka. Padahal mereka yang orang-orang banyak mengerti atau yang banyak orang yang orang banyak mau tentang oikumene adalah ketika gereja-gereja bersatu beneran. Walaupun berbeda aliran, berbeda gaya, berbeda cara mereka mengajar atau cara mereka membuat ibadah gitu. Tapi kenyataannya emang nggak bisa. Mana bisa? Seperti yang minggu-minggu lalu saya bahas, orang reform sama orang karismatik sering sekali berselisih, terutama mengenai present worship gitu, karena mereka berbeda dan susah untuk dipersatukan dan itu selalu menjadi biang keributan. Jadi sampai hari ini secara pribadi saya nggak pernah ngelihat ada ibadah oikumene yang benar-benar seperti persepsi banyak orang, yaitu gereja yang berbeda-beda alirannya tapi bisa bersatu di dalam nama Tuhan Yesus. Itu belum pernah saya lihat sampai hari ini. Makanya kenapa lebih enak menggunakan kata Bhinneka Tunggal Ika. Menjadi satu seperti doa Yesus yang tadi kita baca dalam Yohanes, itu hanya terjadi, pertama kali terjadi itu di zaman para rasul. Ketika banyak orang yang menjadi pengikut Yesus, mereka nggak pusingin karena zaman itu nggak ada aliran-aliran apa-apa gitu loh. Nggak seperti orang-orang Yahudi yang ada aliran Farisi, Saduki, Sanhedrin dan Eseni dan sebagainya, itu ada banyak banget aliran. Tapi ketika baru pertama kali Yesus naik ke surga,
nggak ada aliran Kristen. Semua yang percaya sama Yesus, mereka mengikuti apa yang menjadi ajarannya para rasul. Dan ketika itu, kalau ada jemaat di sana yang merasa kayak, kok ada teman-teman kita yang sama-sama Yesus, tapi hidupnya kok masih di dalam kemiskinan, atau mereka kekurangan dan sebagainya. Ketika mereka yang melihat ini, lalu mereka sadar, oh gue ada kekayaan lebih. Ya udah, ada tanah, ada kebun atau apa. Oke, saya jual kebun yang itu, toh nggak rugi juga, saya masih ada keuntungan atau sebagainya. Hasil penjualan itu saya kasih kepada rasul, supaya rasul bisa menyalurkan kepada jemaat-jemaat yang memang berkekurangan. Janda-janda, anak yang telantar dan sebagainya. Dan akhirnya itu dilakukan di zaman rasul, selalu seperti itu dilakukan. Mereka nggak pusingin, ntar kalau uang gua dimainin rasul gimana? Ntar kalau uang persembahan gua di korupsi sama rasul gimana? Mereka nggak mikirin itu. Mereka cuma percaya sama rasul. Makanya kalau kita lihat dalam perjanjian baru, nggak pernah lagi dibahas apa itu perpuluhan, apa itu buasul. Nggak pernah ada di perjanjian baru, tidak pernah ada. Semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Menjadi satu dalam satu tujuan seperti doa Yesus itu pertama kali terjadi pada zaman rasul. Apakah pernah terjadi lagi di zaman-zaman sekarang? Mungkin saja pernah, tapi sejauh yang kita lihat, kebanyakan mereka yang bersatu karena mereka berada di bawah satu gereja yang sama, atau berada di sinode yang sama, atau di aliran yang sama. Tapi belum pernah saya pribadi melihat ada orang yang berbeda aliran bisa bersatu dalam satu ibadah yang sama. Kok bisa di zaman rasul itu bisa terjadi persatuan seperti doa Yesus? Sedangkan zaman sekarang sepertinya kayaknya nggak ada gitu ya. Bukankah Tuhannya sama gitu? Kenapa nggak bisa? Kenapa Rasul bisa? Kenapa kita nggak bisa? Teman-teman tahu apa itu Wales? Sebuah kota Wales namanya. Kalau mungkin kalian yang sudah senior pasti pernah dengar kata kota Wales. Kota Wales adalah dulu sempat digadang-gadangkan sebagai tempatnya transformasi pertama terjadi, di mana ada beberapa anak muda berdoa di dalam sebuah bengkel gitu, kayak entah bengkel, entah garasi. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian orang-orang yang lewat di dekat-dekat sana tiba-tiba jatuh rebah, mereka tiba-tiba seperti disadarkan akan dosa, mereka menangis di pinggir jalan, dan mereka mulai menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu diceritakan sebagai transformasi pertama terjadi di Wales, di Inggris. Tapi tahu nggak sekarang kabarnya Wales itu apa? Wales, ada banyak gereja-gereja di Wales itu ditutup karena nggak ada lagi jemaat di sana. Tanya kenapa? Tempat yang pertama kali terjadi transformasi rohani di dunia, gerejanya banyak yang tutup. Kenapa bisa begitu? Ya, coba tanya kenapa. Gereja di Eropa banyak ditutup, dijual. Akhirnya tadinya gereja jadi diskotik. Kalau di Indonesia kan kebalik ya, diskotik dijadiin gereja gitu. Jadi paginya gereja, malamnya diskotik. Kenapa bisa begitu? Karena nggak ada persatuannya. Orang punya agenda masing-masing. Yang gereja yang ini, ya pokoknya gue begini. Pokoknya yang penting gereja gue jadi mega church. Lalu yang gereja yang lain yang nggak mega church hanya terkunci dalam satu paradigma iri hati. Hanya berhenti sampai di sana saja. Hanya berhenti sampai, itu mah gereja mah itu soalnya minta-minta persembahan terus. Gereja itu mah ngajarnya berkat-berkat melulu, nggak pernah kebenaran. Tapi mereka sendiri nggak pernah bertindak yang lebih benar atau lebih jauh sehingga mereka bisa terlihat kebenarannya. Mereka hanya berhenti sampai di ngedumel dan ngedumel aja. Kemana yang namanya church unity? Church unity yang sering digembar-gemborin itu loh di gereja-gereja. Ayo gereja-gereja kita harus unity gitu ya. Unity karena yang ngomong itu laki-laki, kalau yang ngomongnya perempuan itu Yunita, teman kita itu, Yunita. Kemanain yang namanya church unity itu? Yang suka di gereja kita harus unity, yang nggak tahu mereka paham apa enggak arti unity. Faktanya sekarang adalah gereja sedang tidak bersatu. Kenapa gereja banyak yang nggak bisa bersatu? Karena nggak bisa menerima kritik. Ketika dikasih masukan, kadang-kadang dibilangnya kritik. Ketika dikasih kritik, bilangnya menghina. Akhirnya makanya kenapa nggak pernah selesai masalah seperti ini? Karena mereka nggak mau terima semua yang jelek. Mereka hanya terima yang baik-baik saja. Mereka nggak mau terima yang buruk. Dalam hal ini kita bisa melihat perkataan Ayub.
Apakah kamu hanya mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak mau kamu terima? Tapi justru gereja-gereja sekarang menampilkan hal itu. Mereka emang nggak mau terima yang jelek-jelek. Mereka yang mau terima yang baik-baik saja. Walaupun tidak semua gereja seperti itu. Gereja itu cuma mau ngumpulin yang sepaham aja sama mereka. Yang sama nih. Begitu ada yang berbeda, langsung kayak dijauhi, dimusuhi gitu. Mereka nggak mau sama yang beda-beda itu, mereka nggak mau. Minimal kenapa nggak mau duduk gitu buat ngomong. Kenapa lu kok punya cara pandang seperti itu dan sebagainya. Mereka nggak mau. Jadi sebenarnya gereja itu bisa bersatu apa enggak? Bisa. Asal kepentingan pribadinya dibuang. Dan kita naruh kepentingannya Tuhan dalam pelayanan kita. Jadi gereja bisa bersatu? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Mau contoh? Sejak ibadah online, gereja-gereja semua ibadah online gitu di rumah gitu ya. Jadi nggak boleh ibadah fisik di gedung. Home ini sebenarnya dibantu sama teman-teman dari gereja yang berbeda-beda. Kita dibantu sama teman dari Gereja Keluarga Allah, ada yang dari GKI, ada yang dari GBI Episkopos, ada dari Bala Keselamatan, IHK, lain-lain. Ada banyak yang bantuin. Itu adalah bukti kalau gereja mau mengesampingkan egonya untuk tujuan mulia dari Tuhan. Sebenarnya gereja bisa bersatu kalau mau mengesampingkan egonya. Maunya sih gereja yang lain kayak gereja gua gitu ya. Tapi kita tahu itu nggak mungkin bisa dilakukan. Karena gereja kita pun itu sebenarnya kan milik Tuhan. Harusnya kita membuat gereja yang memang seperti maunya Tuhan. Walaupun kita di hati kita maunya kayak gini, tapi kita tetap harus kembalikan kepada Tuhan. Tuhan maunya kayak gimana? Jadi kalau kita bisa membuang ego kita, gereja kita bisa membuang egonya atau kesampingkin lah gitu egonya gitu ya, kepentingannya. Sebenarnya gereja-gereja Tuhan khususnya di Indonesia itu pasti bisa bersatu untuk tujuan yang sama, yaitu membawa kerajaan Allah turun ke bumi. Itu juga bukti kalau kami ini nih, yang semua yang pelayanan sini, dipersatukan bukan dalam persamaan, tapi dalam perbedaan. Banyak macam kita kelakuannya beda-beda, ya hobinya beda, kesibukannya beda, tapi bisa sama-sama bantu melayani sini, walaupun nggak selalu bisa sering-sering melayani, tapi toh bisa berkumpul semua di sini. Tapi yang penting gini, yang paling penting, apa yang menyatukan kami di sini? Kepentingan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita lebih mikirin hal itu, kepentingannya Tuhan, bukan kepentingannya kita. Ya kita bolehlah taruh-taruh kepentingan kita lah, tapi kalau emang nggak bisa dicapai, nggak bisa diambil kepentingan kita, ya sudah. Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Puji Tuhan kalau kepentingannya kita sama seperti kepentingannya Tuhan. Jadi apakah gereja bisa bersatu? Bisa. Sangat bisa. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuannya adalah kesampingkan ego kita. Kesampingkan apa yang menjadi agenda pribadinya kita. Yang di luar dari agendanya Tuhan. Ketika kita mulai memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, saat itulah kita mampu mengesampingkan ego kita. Ego organisasi kita bisa dikesampingkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Enggak peduli apakah kita nanti ketika bersatu ini melakukan pekerjaan yang sama ini dan kepentingan yang sama ini. Kita enggak peduli apakah nanti kita bisa dapat reward atau enggak. Kita dapat pamor atau enggak. Kita enggak pusing. Yang jelas kalau ketika kita melakukan ini tujuannya adalah supaya Yesus semakin ditinggikan. Walaupun kita harus direndahkan. Walaupun dalam prakteknya seringkali kita suka terluka hati kita. Karena kadang-kadang yang menjadi kepentingannya Tuhan tidak sejalan dengan maunya kita. Kadang-kadang hati kita jadi terluka gitu loh. Karena kok ditolak, kok punya gue salah, kok gini salah, gitu salah. Ya sudah terima aja walaupun hati kita terluka. Tapi yang penting kita taat melakukan ini semua. Karena kita memikirkan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Tapi percayalah, orang yang menabur ketaatan meskipun harus dengan mencucurkan air mata, suatu hari nanti mereka pasti akan pulang sambil membawa berkas-berkasnya.
Ada berkas sukacita, ada berkas kelimpahan dan sebagainya lah. Silakan sebutkan jenis-jenis berkas yang ada. Gereja Tuhan, bersatulah di bawah kepentingan Tuhan. Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi satu. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat ini. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.